Apa kabar kamu hari ini, Nak? Puji Tuhan kabar baik. Ibu sendiri apa kabar? Puji Tuhan, Ibu juga baik. Baiklah kalau begitu Ibu. Ya, bagaimana posisi duduknya? Sudah nyaman? Aduh, sudah nyaman sekali Ibu. Tapi Ibu lihat ini muka agak lesu ya, kayak tidak bersemangat. Itu Iya. kenapa? Tadi pagi lupa makan Ibu karena buru-buru ke sekolah. Oh, tidak makan. Lain kali harus makan pagi ya, harus sarapan pagi supaya lebih bersemangat untuk datang ke sekolah. Baik Ibu. Oke. Nah, setelah ini ada mata pelajaran atau tadi sebelum datang ke sini ada ikut mata pelajaran? Tadi pagi Ibu ada. Sekarang kan sudah jam 9 lewat Ibu. Nanti setelah ini ada lagi Ibu. Oh, oke. Harus semangat ya. Iya, kalau mau Ibu. mengikuti pelajaran. Iya Ibu. Oke, jadi Ibu mengundang kamu ke sini karena Ibu mendapat informasi ya dari wali kelas dan juga dari guru mata pelajaran. Katanya kamu ini belakangan ini dalam kelas itu seperti tidak bersemangat sekali untuk mengikuti pelajaran, terus tidak fokus, banyak tidak fokusnya. Jadi Ibu kaget sebenarnya, Ibu kaget saat mendengar itu karena setahu Ibu kamu ini kan anak yang bersemangat, anak yang selalu fokus kalau mengikuti pelajaran. Waktu dikasih tahu sama oleh wali kelas sama guru mata pelajaran, Ibu sempat kaget. Nah, Ibu mau tahu itu kenapa, Nak? Aduh iya Ibu, saya sebenarnya juga merasakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa di dalam kelas tuh saya kurang bersemangat Ibu. Jadi ada beberapa guru juga yang menegur saya. Saya kan tinggalnya di asrama Ibu, karena rumah saya juga jauh dari sekolah. Jadi orang tua saya itu memutuskan saya tinggal di asrama. Jadi itu Ibu, kami kan di asrama itu kan Ibu banyak teman. Jadi sebelum tidur itu biasanya kami ada cerita-cerita begitu Ibu sebelum jam waktunya tidur. Terus kalau misalnya untuk mau tidur itu saya sangat segan dengan teman-teman saya Ibu. Jadi saya juga lama tidurnya. Kenapa? Segan kenapa? Memangnya mereka mengajak kamu untuk apa? Ada kamu segan sekali untuk menolak? Saya segan atau tidak enak itu Ibu karena yang pertama itu Ibu, saya tidak enak aja dengan mereka Ibu. Kalau mereka masih cerita, tidak mungkin saya bilang saya tidur duluan ya, kan lain ceritanya begitu Ibu. Mereka mengajak saya untuk cerita-cerita saja Ibu, cerita-cerita yang tidak penting begitu. Oh, jadi kamu ini kalau malam itu sering begadang begitu Iya, dengan teman-teman untuk begadang hanya untuk mau cerita-cerita Iya, tidak jelas Ibu. gitu. Sehingga pagi itu kalau ikut mata pelajaran jadi tidak semangat, tidak fokus. Iya Ibu. Pernah tidak kamu punya inisiatif untuk menolak ajakan dari teman itu? Kalau pernah ya dibilang pernah Ibu. Waktu itu saya pernah menolak dengan cara saya, yaitu bilang kalau saya itu ada kerja tugas setelah ini. Tetapi awalnya mereka mau Ibu, tetapi di kemudian hari mereka sudah tidak mau lagi Ibu. Mereka paksa-paksa saya untuk Elin jangan dulu tidur, kita ngobrol-ngobrol dulu nih maksudnya. Tapi ngobrolnya tidak penting Ibu. Oh, iya. Terus belakangan ini? Kalau belakangan ini Bu, saya sering begadang sih Bu, karena saya itu tadi tidak enak Ibu. Tidak enakannya. Iya. Jadi berarti dapat disimpulkan kamu ini punya perilaku yang tidak asertif, artinya tidak bisa menolak ajakan dari teman ya, Iya, tidak Ibu. bisa memegang pendirian sendiri ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya kamu menolak ajakan dari teman, pernah tidak teman sampai yang musuh, marah dengan kamu atau apa gitu? Itu hari Ibu pernah suatu malam itu Ibu, saya kan mau menolak Ibu, saya bilang teman-teman esok itu kita sekolah pagi begitu. Apalagi kalau hari Senin itu dulu biasanya begadang malam tuh Ibu, kan tidak mungkin kalau misalnya esoknya ada upacara bendera atau apel pagi harinya itu kami malamnya begadang. Saya sempat menolak dan akhirnya itu mereka tidak baku omong dengan saya Ibu. Oh, itu berapa lama tidak baku bicara dengan kamu? Itu hari 2 hari atau 3 hari begitu Ibu. Sampai kalian bisa saling berkomunikasi lagi? Setelah itu berkomunikasi lagi Ibu. Oke. Jadi ini membuat kamu tidak nyaman juga ya, karena sekarang
dengan hal itu sampai kamu ini dapat teguran dari guru mata pelajaran, dari wali kelas juga ya. Iya. Nah terus kalau menurut kamu ada tidak niatan dari kamu untuk cara dari kamu lah untuk memberikan pengertian kepada teman itu seperti apa? Ibu, itu hari itu ibu saya pernah melakukan berbagai solusi yang bisa saya tawarkan atau bisa saya tunjukkan kepada mereka. Hari saya sempat membuat jadwal ibu, misalnya jadwal bangun paginya jam berapa, terus tugasnya jam berapa, terus tidurnya jam berapa. Itu hari saya sempat omong di teman-teman, ini saya punya jadwal, jadi kita begadangnya sampai jam ini saja ya, karena paginya kita itu harus sekolah begitu. Terus tanggapan dari mereka bilang, kita kan sama, kita sama-sama ke sekolah. Nanti kalau misalnya esok pagi kamu terlambat, kami kasih bangun gitu. Oh, jadi teman ini tidak mau ya, tidak mengikuti solusi dari kamu. Iya. Ya, ibu sangat apresiasi sekali ya perjuangan kamu untuk memberikan pengertian kepada teman. Terus kamu juga mau menerapkan kedisiplinan dalam diri kamu. Nah, itu tadi apa yang kamu katakan itu benar ya. Jadi ibu juga memberikan solusi yang sama kepada kamu, yaitu coba membuat jadwal yang baik ya, terus memberikan pengertian yang baik kepada teman-teman. Kalau kita ini seorang siswa, jadi tidak boleh begadang itu cukup untuk belajar saja. Tapi kalau untuk melakukan hal-hal yang tidak jelas itu sepertinya tidak perlu ya, tidak usah ya. Iya. Elin bisa kan memberikan pengertian seperti itu lagi kepada teman-teman? Nanti saya akan coba dan berusaha ibu. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh ibu tadi, bahwa kalau misalnya begadang itu sebaiknya begadang hal yang penting lah, hal yang wajar untuk mengenai pendidikan begitu. Ya. Ibu senang sekali mendengar Elin sudah mau bercerita dengan ibu, sudah mau memberikan masukan juga, mau mendengar masukan dari ibu juga. Jadi ibu harap semoga hal ini bisa Elin terapkan kembali dalam diri Elin dan juga kepada teman-teman yang lainnya. Iya. Oke, baik. Apa ada hal lain yang ingin Elin ceritakan lagi ke ibu? Kalau untuk hal lain ibu tidak, mungkin nanti saya akan menyampaikan beberapa hal juga kepada teman saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh ibu tadi, bahwa begadang itu sebaiknya yang wajar saja, lihat waktu gitu. Ya, seperti sudah cukup ya Elinnya, sudah pas menurut Elin. Sangat jelas sekali ibu, dari sini saya bisa menemukan solusi yang baik dan saya bisa memahami. Senang sekali. Kalau begitu, karena waktu kita juga sudah mau hampir habis ya, Elin juga mau masuk kelas. Jadi ibu harap nanti kalau misalnya Elin ada mau cerita-cerita lagi dengan ibu, Elin bisa datang ke sini, bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan ibu ya. Terima kasih banyak Elin. Terima kasih banyak ibu. Iya nak. Selamat pagi ibu. Semangat belajarnya ya ibu.